Marilah renungan hari ini kita mulai dan kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit bumi dan seisinya. Oleh karena itu damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara yang terkasih, firman Tuhan yang pada hari ini akan kita terima dan kita dengarkan bersama-sama akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 yang demikian firman-Nya kepada kita. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman dan sabda Allah yang kita terima saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada banyak orang, khususnya kepada para murid dan para pengikutnya, Tuhan Yesus seringkali mengajar melalui perumpamaan, melalui hiasan, ataupun melalui peribahasa. Hal itu ditujukan dan diharapkan supaya orang-orang yang mendengar ajaran Tuhan Yesus Kristus itu tahu maksudnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Inilah mengapa Tuhan Yesus seringkali mengajar pada para orang banyak, para pendengarnya, itu melalui sebuah perumpamaan. Pada saat ini Tuhan Yesus Kristus memberikan firman-Nya melalui sebuah perumpamaan yang isinya ada dua, yaitu garam dan terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, garam kita boleh mengerti bahwa sangatlah besar kegunaannya. Garam sangat besar manfaat dan faedahnya bagi manusia maupun bagi tanaman maupun bagi makhluk-makhluk yang lain. Ketika manusia mengalami kekurangan zat dari garam yang disebut yodium, orang atau manusia bisa terkena penyakit gondok atau yang lainnya. Demikian pula ketika orang mau memasak apapun, pasti akan membutuhkan garam. Karena tanpa garam, maka masakan tidak akan terasa enak, tidak akan terasa di lidah kita dengan nikmat. Sekalipun bumbu-bumbu yang lain banyak sekali, tapi ketika kurang satu yang disebut garam, masakan itu belum sempurna. Oleh karena itu, garam sangatlah besar manfaat dan faedahnya bagi adonan masakan apapun. Sehingga di mana-mana di muka bumi ini garam sangat dibutuhkan. Ketika kita ingat pada tahun yang lalu, Indonesia mengalami kekurangan garam. Masyarakat kebingungan mau masak kurang garam, sehingga harga garam pun kadang-kadang melonjak tinggi. Karena apa?
karena garam sangat berguna. Mau masak daging contohnya, mau masak ikan contohnya, tanpa garam, sekalipun sudah masak, sudah bisa dimakan, tetapi belum terasa enak. Oleh karena itu, garam sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluk ciptaan Tuhan, bukan hanya manusia saja. Pohon atau tanaman pun ketika diberi garam, tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Sehingga sangatlah kompeten banget bahwa garam ini sangat berguna, sangat berfaedah bagi ciptaan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, terang. Terang ini dibutuhkan oleh semua orang. Saat malam ketika kita mengalami listriknya padam, contohnya, kita bingung, kita susah, kok adanya gelap sekali. Kita mau beraktivitas pada sore hari ini, mungkin kalau anak-anak yang mau belajar nggak bisa belajar karena listrik penerang itu mati, sehingga terganggu aktivitas semua orang. Bukan hanya kita yang di desa, di kota kalau mengalami padamnya listrik, pabrik-pabrik akan merasa susah karena tidak bisa bekerja, mesin tidak akan bisa hidup tanpa adanya listrik. Oleh karena itu, penerang listrik ini sangat dibutuhkan oleh semua manusia khususnya. Ketika malam hari tanpa penerang, ketika kita jalan, kita pasti akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita berjalan malam melalui kendaraan bermotor atau memakai mobil malam gelap tanpa penerang, kita nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Bahkan kalau berjalan bisa akan terjadi musibah. Maka sangatlah penting terang itu bagi seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, melalui ajaran Tuhan Yesus saat ini, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ini sangatlah penting bagi kehidupan orang dan semua siapapun orang yang percaya adanya Allah, adanya Tuhan, harus bisa menjadi garam, berguna bagi orang banyak. Dan kita harus menjadi penerang bagi orang lain pula. Kita contoh lilin, dia rela mengorbankan batang tubuhnya, dibakar demi penerang orang lain sampai dia habis. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah merasakan keberatan, tapi dia dengan tulus mau mengorbankan dirinya untuk menerangi banyak. Inilah firman Tuhan yang saat ini kita tidak bersama-sama. Oleh karena itu nanti kita boleh masuk dalam saat-saat mungkin ibu-ibu atau anak-anak semua ada yang akan bertanya tentang hal ini yang sehubungan dengan adanya garam dan terang dunia ini. Demikian anak-anak semua dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan kita berikan waktu. Tuhan Yesus saat itu berfirman ditujukan kepada siapa dan mengapa? Ya. Tuhan Yesus pada waktu itu berfirman ditujukan kepada siapa dan mengapa. Yang pertama, secara khusus Tuhan Yesus berfirman ditujukan kepada murid-muridnya yang disebut rasul-rasul Tuhan Yesus. Ini secara khusus. Secara umum firman itu ditujukan kepada semua orang yang mendengar. Kepada semua orang yang mendengar, karena ketika Tuhan Yesus mengajar, itu beribu-ribu orang yang datang, berbondong-bondong untuk mendengarkan. Mengapa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena saat itu orang-orang di Yerusalem
hidupnya itu hidup yang tidak teratur. Yang pertama, hidup orang-orang Yerusalem saat itu hidupnya tidak teratur. Yang kedua, banyak orang-orang yang di Yerusalem saat itu hidupnya merusak firman Allah. Artinya tidak menggunakan, tidak seturut dengan firman Allah. Banyak di sana terjadi pemerasan. Contoh Sakeus sebelum menjadi murid Yesus. Contoh Matius sebelum menjadi murid Yesus. Dia adalah pemungut cukai yang sangat kejam. Dia memeras rakyat demi kekayaan dia. Dan di sana terkenal juga orang-orang yang berskandal yang tidak baik. Juga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal hukum banyak suap menyuap di sana. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, kamu adalah garam dunia. Maksudnya bahwa kamu hidupnya harus berguna, harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, mengapa? Karena tadi yang saya sampaikan, orang-orang di Yerusalem saat itu hidupnya hidup yang bebas, hidup yang tidak teratur, hidup yang merusak firman Allah dan kebenarannya. Jelas, anak-anak semua? Jelas ya? Ini, sehingga ada firman. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya. Firman itu sekarang ditujukan kepada siapa? Firman ini sekarang ditujukan kepada siapa? Firman Allah itu tidak pernah berhenti dalam satu masa, tidak pernah berhenti dalam satu saat. Tapi firman Tuhan itu kekal dari dulu, sekarang, dan selamanya sebelum dunia ini berakhir. Firman Allah selalu ada dan selalu ada terus sampai kiamat pun. Firman Allah kekal, tidak berkesudahan. Dan itu sekarang ditujukan kepada siapa firman itu? Maksudnya, siapakah yang menjadi garam dunia itu? Siapakah yang menjadi terang dunia itu? Firman itu sekarang ditujukan kepada kita semua. Jadi setiap orang yang percaya kepada Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus harus mau menjadi garam, melebur bersama dengan yang lain, tetapi harus hidup yang berguna bagi orang lain. Jadi firman itu untuk siapa? Untuk saya dan kamu semua dan saudara semua. Kita harus menjadi garam yang baik. Karena garam yang baik ini akan berguna bagi orang banyak. Maksudnya firman itu ditujukan kepada kita semua agar kita benar-benar menjadi garam yang baik, garam yang berguna, garam yang berfaedah bagi orang banyak. Dan kita harus menjadi terang, mau berkorban bagi orang banyak, menolong orang banyak tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan apapun, bahkan merelakan dibakar, artinya dengan tubuh, jiwa, dan nyawanya pun harus siap menolong orang lain agar orang lain boleh juga mendapat keselamatan dan sukacita. Ini anak semua, bahwa firman itu ditujukan untuk siapa? Untuk kita semua. Jelas? Ya, barangkali ada lain lagi yang akan bertanya. Apa tugas yang harus kita lakukan dengan bacaan yang ada di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16? Apa yang harus Kita lakukan dengan bacaan yang ada di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. ya, apa yang harus kita lakukan dengan bacaan dalam Matius 5 ayat 13 ayat dan ayat 16? Antara garam dengan terang ini adalah sebuah perumpamaan yang pada intisarinya artinya sama, bahwa hidup kita harus berguna.
hidup paling bahagia adalah ketika hidup kita ini berguna. Yang pertama, berguna untuk siapa? Diri sendiri. Yang kedua, berguna untuk siapa? Untuk orang lain. Mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin secara umum banyak orang atau masyarakat. Jadi sia-sialah ketika hidup kita ini tidak berguna. Seperti garam tadi, kalau sudah hambar, garam itu akan dibuang, akan diinjak-injak oleh orang banyak. Ketika kita orang percaya hidupnya sudah tidak benar, tidak seturut dengan firman Tuhan dan kebenarannya, maka kamu akan jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan. Seperti garam itu, akhirnya kamu akan dihina orang. Hidup kamu tidak berguna, disingkirkan banyak orang karena perilaku perbuatan kamu tidak baik, seperti garam yang telah hambar tadi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Jadilah garam yang berguna, benar-benar garam yang berfaedah bagi siapapun yang membutuhkan. Kita harus menjadi lilin yang terang benderang, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh mengatakan hal yang tidak benar, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang benar. Ketika kamu menjadi penerang yang padam, maka kamu juga akan hidup tersingkir, nggak berguna. Maka hidup yang berguna adalah ketika kita semua menjadi garam dan terang dunia, itu kita berguna bagi orang banyak, tanpa pandang bulu, suku, ras maupun agama. Karena kita adalah makhluk Allah yang sifatnya adalah sebagai makhluk sosial. Jelas anak-anak semua? Berguna bagi orang lain. Demikian, masih ada lagi mungkin anak-anak semua. Cukup? Kalau cukup, inilah firman Tuhan pada saat ini dan kebenarannya. Sehingga marilah kita berusaha, kita berjuang agar hidup kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa berguna hidup kita bagi orang lain. Kiranya damai dan sejahtera Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama anak-anak kami, bersama Bapak Ibu Guru, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah bangunkan kami esok dalam keadaan sehat dan kami bisa beraktivitas pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Kau firmankan. Mampukanlah kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara kami semua yang ada di sekeliling kita. Tuhan, selanjutnya pertemuan ini akan kami akhiri. Namun Tuhan, dalam pertemuan ini kami terselip banyak dosa. Ampunilah kami Tuhan. Hanya kepadamu doa ini kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.
disampaikan oleh Bapak Sarwati betul-betul akan kita laksanakan dalam kehidupan nyata. Garam dan terang dunia. Jangan sampai kita akan dihina dan diinjak karena tidak ada fungsinya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Sarwati. Ya, inilah firman Tuhan dan semoga kita senantiasa ada dalam kasih. Amin. Terima kasih.